Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. Ternyata suaranya sama-sama semangat, bapaknya, ibunya juga. Ini membuktikan hatinya bergembira. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, para alim, para ulama, para umara, aparatur desa, pemerintah desa ataupun pemerintah yang hadir, semuanya yang sangat saya hormati. Tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa, juga alhamdulillah hadir Bapak mantan ekspektorat ya Pak ya. Beliau Pak Haji Nasini, calon caleg Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu kader kita yang dinahdiin tidak usah bingung. Beliau sudah datang, insya Allah. Berapa baju seragam yang dibantu kita? 10. Nah, ini kalau tidak terang-terangan kan nanti rugi kita. Sekarang itu apa adanya saja. Tapi ini baru itu Pak Desa, insya Allah belakangan aja Pak Desa kekurangan desa. Kalau Pak Desa Pak Alim ini sebenarnya tidak hanya hari ini ketemu saya, seperjuangan saya tahun 90-an itu masih ngurus koperasi sama-sama. Itu penderitaan sama-sama saya. Dan ketika ada berkahnya, hari ini jadi kepala desa, saya yang belum ada berkahnya. Kalau berkah saya itu ketika kader-kader saya ini insya Allah bisa menjadi perwakilan kita, itu bagian dari berkah kita semuanya. Insya Allah harapan kita, beliau itu lahir batin berjuang membangun manusia, juga membangun sarananya ini akhlaknya manusianya diharapkan bagus, kesejahteraan manusia pun juga diharapkan bagus. Tentu mari kita bersama-sama mengawali dengan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah, diulang-ulang. Usahakan tambah, terus tambah ucapan syukur ini, sehingga dengan sudah menjadikan istiqomah hati kita, lisan kita ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Makanya diajari oleh para guru kita, tentu juga mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Usai sholat juga membaca tahmid, bersyukur 33 kali dengan ucapan alhamdulillah. Insya Allah kalau jamaah pengajian ini insya Allah sudah menjadi kebiasaan. Masih ada kalau begitu salam juga lari kayak teman kita yang di sebelah. Masih ada ini? Oh masih banyak. Berarti dia memang belum masuk ngajinya. Makanya jangan berhenti ngajinya ya Pak MBC. Ya, terus saja istiqomah. Yakin saja kalau hari ini belum masuk, hari esok. Kalau hari esok belum masuk, yakin saja kalau sudah mau sekarat dia juga mengatakan alhamdulillah. Tapi sudah terlambat pun tetap ada apa-apa lah. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kenapa tidak? Kenapa tidak mau? Kalau kita mau membuka hati kita yang paling dalam, pikiran kita yang paling jernih, ini bagaimana tidak diberi badan yang dilengkapi beberapa anggota. Sekiranya ini juga banyak, sekiranya tidak ada tangan kita kayak apa rasanya. Masih banyak orang yang tidak punya tangan. Kalau ini tidak mau bersyukur tuh subhanallah. Banyak saudara kita ini tidak memiliki kaki. Kita diberikan oleh Allah nikmat punya kaki, subhanallah. Banyak saudara kita ini diberi telinga tapi tidak dengar. Kita diberi telinga bisa mendengar. Kita diberi mata bisa melihat. Banyak saudara kita ini punya mata tidak bisa melihat, bahkan ada yang tidak punya mata. Yang paling kita ini masya Allah, kita syukur alhamdulillah. Ketika yang lain belum diberikan iman oleh Allah, kita diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita syukur kepada zat yang ada, yang mengadakan yang ada ini. Zat yang ada, yang meniadakan yang ada ini. Dan adanya ada sepanjang masa. Tidak ada istilahnya hari ini ada, besok ada. Ada sepanjang ada sebelum barang yang ada. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat Allah dinamakan sifat nafsiyah, itu disebut apa tau enggak ini nyambung enggak sih? Disebut wujud. Gitu loh. Itu maksudnya biar nyambung lah hati kita ini. Masa saya sendiri aja suruh nyambung, bagaimana, kasihan. Nah ini sifat Allah wujud, ini adanya yang ada, ini adanya ada. Pokoknya manusia ini ada kitab ini, jangan mentang-mentang manusia ini disebut kuasa. Pak Desa ini diberikan kewenangan besar di sini dan punya kewenangan maha jais, akan tetapi jangan melupakan jais adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun punya kewenangan, kalau oleh Allah suka diremat, apa jadinya? Ya enggak? Kita ini kalau udah diremat tuh kayak walaupun Pak Presiden, walaupun Pak Banser yang gagah seperti ini, ya enggak? Kalau sudah diremat oleh Allah, apa jadi gitu. Nah ini artinya apa? Tetap harus semangat, tetap harus gagah, tetap harus berwibawa, ya enggak? Ini adalah jiwa yang namanya sifat Allah yang ada pada sifat manusia. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa enggak? Kuasa bikin anak, ya enggak? Jangan dibilang enggak kuasa, ya enggak? Kok ada anak enggak keluar dari perut ibu, kira-kira anak apa? Anak kambing, ya enggak? Kok ada anak enggak keluar dari perut ibu, namanya anak sapi, ya enggak toh? Enggak ada. Yang ada itu hanyalah Nabiullah Adam alaihis, tapi bukan anak, Abul Bashar. Begitu saja ya. Nabi Adam itu bukan anak. Nabi Allah itu bapaknya manusia. Ini hanya Nabiullah Adam alaihissalam yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada juga kuasa Allah, ya enggak? Tidak ada bapak tapi punya ibu. Tidak punya bapak tapi punya ibu. Itu kuasa Allah. Itulah Nabi Isa alaihis, Allah kuasa.
Tapi jangan ikut-ikut anak sekarang ini. Lucu sekali. Lucu sekali. Bikin produksi dulu lah walaupun tidak jadi bapak. Tidak boleh anak perempuan begitu itu. Ada anak perempuan di sini? Makasih kan kau dengar. Ini jangan ditiru seperti itu. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala dalam berkuasa, tapi kita manusia tidak boleh kuasa lebih dari itu. Mesti ada anak, ada bapak, ada ibu. Kemudian lengkap, syariatnya lengkap, ada bapak, ada ibu, bahkan nurun fauqa nurin yang diciptakan oleh Allah, zatnya dan sifatnya merupakan cahaya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Kalau sampean nggak pati nyaut, memang nggak mau jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya kalau memang mau ingin jadi Nabi Muhammad, pokoknya disebut Muhammad, yakin hati kita ini bergemetar, kita takut senantiasa sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengendaki kita ini bahagia. Itu solusinya tidak ada lain. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur. Itu kalau mengendaki hidupnya bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Bukti dalam ayat kemarin saya sampaikan, apakah di Karosa, apakah kemarin di Kementerian Agama, Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan kelebihannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kelebihan enggak? Enggak nyambung. Manusia punya kelebihan enggak? Punya, ya enggak? Kelebihannya Bapak apa? Bisa dong? Gak usah malu-malu lah Pak. Kalau teman saya ini sudah beberapa kali dodos kalau istrinya 2 atau 3 ini. Kalau saya mau nambah tapi kan istri saya ngikut terus, mana berani saya. Gak apa-apa, makanya bifadlillahi, dengan kelebihan Allah. Allah itu punya kelebihan, manusia juga punya kelebihan. Tapi kelebihan ini jangan kita salah, bahwa kelebihan ini hanya dititipkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin juga punya kelebihan, kita mesti mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, apa yang menjadi putusan baginda Nabi yang disebut hadis, yang disebut hadis, yang disebut sunnah. Ya kalau ingin kita ingin kekasih Nabi, mengikut Nabi, diakui menjadi umatnya Nabi, ya itu syaratnya ya 3 itu. Kalau lepas dari syarat 3 itu ya no. Ya, no, mau apanya? Nggak bisa lagi. Makanya kita ini telah bersyukur, juga bersolawat. Jangan pernah lupa, segagah apapun, sehebat apapun, setampan apapun, secantik kayak apapun, sekaya apapun, sepangkat apapun, jangan pernah mengaku dirinya tidak pernah Nah inilah, kalau sudah selalu salah, jangan biasalah nyalahkan orang. Nah, ini gampang sekali. Kalau ingin hidupnya tadi saya katakan bahagia dunia, bahagia akhirat, yakin saja prinsipnya syukur, prinsipnya salawat, prinsipnya kita ini senantiasa mengakui banyak dosa, terus mengakui banyak dosa. Makanya kalau banyak dosa,
Saya tak ngaji nanti bab dosa sajalah sedikit sama bab masalah istighfar ya, dosa. Beristighfar dan doa. Itu aja pakaian kita, enggak usah kesana takut saya yang gampang ini seakan-akan ditinggalkan karena kita sudah sibuk, sudah repot. Pak desanya repot dengan rakyatnya, ya enggak? Petani sawitnya repot dengan dodosnya, ya enggak? Pedagangnya repot dengan untung ruginya, ya enggak? Yang guru repot terus dengan apa? Muridnya, ya enggak? Kalau sudah ini repot sehingga tidak terasa dosa itu nempel setiap hari kepada kita, laksana bagaikan kaca. Setiap hari kaca kau lap, pasti kaca itu akan ada debunya, kotorannya. Olehnya jangan pernah lupa kita senantiasa mengaku dosa dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu. Ayo istighfar. Saya dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ya Allah ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Ya Hannanu ya Allah, ya Mananu, ya Rayyanu, ya Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan panjang-panjang, ini aja udah terlalu panjang, sudah asar habis waktunya nanti. Tapi intinya kan fal yafrahu. Makanya bifadlillahi wa birahmati, dengan rahmat Allah. Ini utamanya diberikan kepada kita semuanya, rahmatnya juga diberikan kepada kita semuanya, enggak? Itu rahmat itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahmat itu kasih sayang Allah kepada hambanya, kasih sayang itu di dunia juga kasih sayang di akhirat. Tidak pandang orang itu bejijat, orang itu bajingan, orang itu apalagi garangan, apalagi orang itu pokoknya semuanya. Kalau dia itu tetap minta kepada Allah, permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kuncinya hanya dua itu, jangan lepas dari rel. Pokoknya kalau ingin berhasil, maksud berhasil tujuan itu yang pertama doa. Babil askari, pada waktu sahur berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum dikasih, jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan dirinya sendiri. Ada apa kok saya belum berhasil? Yakin saja Allah itu bersama hambanya. Allah itu senantiasa apa yang menjadi persangkaan hambanya. Ini catat baik-baik. Allah itu senantiasa apa yang menjadi persangkaan hambanya. Allah itu senantiasa bersama dengan hambanya. Kalau hambanya itu yakin, seyakin-yakinnya
insya Allah itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat Rahman. Allah itu memberi rahmat. Lah rahmat itu diberikan oleh Allah kepada hambanya ini. Tentu saja kalau sudah yang namanya Rahim, rahmat dan Rahim, dunia dan akhirat saja itu hanyalah diberikan kepada orang yang dia berusaha, dia berdoa, dia beriman, dia bertakwa, khusus itu diberikan kepada hamba yang seperti itu di alam akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di sini, jangan panjang-panjang. Sekarang bab yang saya baca masalah doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, biar nggak ngawur ngajinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu pokok. Doa itu roh. Mukhul ibadah, otaknya ibadah itu doa. Makanya kalau nggak mau berdoa, itu kalau kemarin tuh teman-teman kita dari sebelah ini senantiasa apalah artinya doa. Ada yang mengkritik kenapa doa harus teriak-teriak, kenapa dia harus berjamaah, kayak Allah saja tidak mendengar, tidak punya telinga. Itu sampai seperti itunya, sampai segitunya dalam mengkritisi. Tapi jawabannya, doa ketika dibaca dengan berjamaah semakin dekat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat, doa bisa dibaca dengan suara jar, bisa dibaca dengan suara sir, itu semuanya bisa dilakukan. Bukti sholat itu namanya sholat itu namanya ini ngaji benar. Kalau tadi Pak Wakil ikut politik, mana politik, tidak ada. Tadi cuma saya ngomong itu calon, yang lain silakan. Pak Julius calon mana, saya tidak ada yang pilihnya, enggak ada, silakan. Tapi hati sampean sudah pinter, sudah cerdas. Beberapa tahun saya sudah ngalah. NU itu tidak punya wakil khusus, tidak punya wakil khusus. Kalau pas kita mendorong mobil, kita dorong, tapi saat mobilnya jalan kita disuruh bertepuk tangan, jalan, tidak pernah diurus. Pak Desaku, tolong jangan ditinggal pengajian ini Pak Desaku deh. Ya, insya Allah temani terus Pak Desaku. Iya Pak Desa, yakin, jangan disangka. Bisa jadi teman-teman ini yang menjadi teman yang akan ngumpul, menjadi kita ini akan rame-rame kumpul ketika di alamku. Yakin saja teman-teman sini tidak mustahil kita ini kumpul di padang mahsyar. Saling tolong, saling bergandengan. Ada yang pegang sarung, ada yang pegang serban, ada yang pegang sandal. Semuanya ingin mencari syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sudah Allah perintahkan, Muhammad itu juga ke hambaku senantiasa perlu pertolongan, izinkan ya, saya izinkan ya Allah. Kalau udah itu silakan mendapat pertolongan untuk kemudian di saat dikubur yang sempit, hilanglah kesempitan itu menjadi lapang. Di saat kubur itu yang gelap menjadi terang, karena semua itu mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun kesulitan kalau sudah Allah ridha, Nabi Muhammad memberikan syafaat. Bahkan di padang mahsyar pun seperti itu, yang harus panas, kalau diukur panasnya melebihi panasnya sejengkal matahari di atas kepala, namun tidak sedikit pun merasa panas karena bergandengan tangan. Panas tadi Bapak sampaikan tadi oleh panitia, panasnya matahari tidak seberapa karena dipikul oleh orang banyak. Tapi di akhirat dengan kita bersama-sama, insya Allah yang namanya pohon naungan, pohon perlindungan itu akan selalu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya hamba-hamba atau kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa lagi teman kita? Saya berulang lagi, siapa lagi teman kita di alam akhirat kalau enggak orang-orang ini, ya enggak?
Siapa lagi kalau udah bukan orang-orang ini di alam akhirat, ya enggak? Saya yakin kalau ini temanku, yakin ini sahabatku, yakin ini bersama-sama nanti kita masuk dalam surga. Saya yakin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, otaknya ibadah doa itu. Makanya ibadah itu yang namanya ibadah itu kan ada mahdho, ada ghairul mahdho. Yang mahdho itu adalah sholat, zakat, puasa, haji. Ghairul mahdho hadir di sini ini juga ibadah, ya enggak? Itu kemudian kalau ibu-ibu ini menyenangkan suami, itu ibadah. Nilai pahalanya berapa Pak ibadah menyenangkan suami? Sama orang haji dan umroh 100 orang. Kurang enak bagaimana? Nanti kalau pulang nanti Pak, bagaimana Pak? Begitu senyumlah sama Bapak. Nah, gitu. Tapi jangan cuma senyum saja. Tapi senyum aja bapaknya sudah ngerti. Nah ini itu ibadah. Semuanya ibadah. Makanya doa muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka tadi saya katakan ibadah itu macam-macam, ada mahdho, ada ghair mahdho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbul manihina fid du'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa shay'un ukrima 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu daripada perbuatan doa. Ini laisa shay'un ukrima 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang dimuliakan oleh Allah itu kecuali doa. Makanya kita ini jangan sampai meninggalkan doa ya. Contohnya doa ini ya Bapak, mau makan doa, mau tidur masuk WC mau nemani ibunya ya enggak? Ibu-ibu juga menemani anaknya doa. Doanya ibu diusap anaknya di kepalanya didoakan. Tuh diusap didoakan ya. Doa. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ya abdi ana inda dzannuka. Nah ini tadi saya sampaikan. Saya ini senantiasa bersama dengan persangkaan engkau. Ini Allah Subhanahu wa ana ma'aka, dan aku pun selalu senantiasa bersamamu. Nah ini jangan pernah kita tidak berdoa. Ini Allah Subhanahu ya abdi ana inda dzannuka wa ana ma'aka wa idza da'utani. Ketika kalian berdoa kepadaku, tentu istajib, saya kabul